Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan didukung dengan adanya berita. Kali ini sahabat, sebenarnya jujur saja saya malu memberitakan. Ya, sejujurnya sebagai seseorang yang lahir dari Muslim, saya sangat mengutuk keras dengan peristiwa yang terjadi saat ini. Ini terjadi lagi dan lagi-lagi terjadi, dan kejadiannya di pondok pesantren. Malu sebenarnya saya memberitakan, tapi ini kejadian justru sangat biadab. Di bulan Ramadan akhirnya semua terungkap. Kali ini berita dari Batang, Jawa Tengah. Seorang santri, seorang guru ngaji di pondok pesantren yang konon tahu tentang agama, tahu tentang dosa, tahu tentang yang dilarang, tetapi justru di pondok pesantren itulah dia melakukannya. Ini benar-benar biadab. Saya belum pernah mendengar ada kelompok-kelompok Muslim yang mengutuk. Jadi saya mengutuk keras terhadap orang ini yang telah merusak nama pesantren, merusak nama Muslim, dan merusak santriwatinya supaya tidak mengundang fitnah sahabat. Mari kita bacakan langsung dari sumbernya. Tribun News. Santriwati korban pencabulan pengasuh pondok pesantren di Batang jadi 22 orang. 17 korban pernah disetubuhi. Subhanallah. Kita bacakan saja sahabat. Tribun Newscom. Jumlah santriwati yang menjadi korban pencabulan di sebuah pondok pesantren Ponpes di Batang, Jawa Tengah bertambah menjadi 22 orang. Pelaku pencabulan bernama Wildan Mashuri Amin, 57 tahun, nenek-nenek ini. Merupakan pengasuh pondok pesantren yang telah melakukan aksi pencabulan sejak 2019 hingga 2023. Polres Batang telah menahan dan menetapkan Wildan Mashuri Amin sebagai tersangka dalam kasus pencabulan. Ketika kasus ini pertama kali terungkap, jumlah santriwati yang melapor menjadi korban sebanyak 15 orang. Namun setelah dilakukan proses penyelidikan, jumlah korban terus bertambah setiap harinya. Pada Selasa 11 April 2023 ada 2 santriwati yang mengaku sebagai korban. Kemudian pada tanggal 12 April 2023 bertambah lagi 2 santriwati. Kini total menjadi 22 santriwati yang menjadi korban pencabulan. Setelah pada Kamis 13 April 2023 ada 3 santri yang melapor lagi. Para santri yang telah menjalani visum yang hasilnya akan dijadikan bukti penyidikan. Berdasarkan keterangan Polres Batang yang diterima Tribun.com, ada 17 santriwati yang hasil visumnya menunjukkan pernah disetubuhi pelaku. Ini gila ini. Kemudian 4 santriwati yang dicabuli dan 1 santriwati belum menjalani visum. Sejumlah dinas terkait turut membantu melakukan trauma healing kepada para korban yang mayoritas masih di bawah umur.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut hadir dalam konferensi pers kasus pencabulan santriwati yang digelar di Mapores Batang, Selasa 11 April 2023. Ganjar terlihat emosi ketika bertemu dengan pelaku dan memberikan sejumlah pertanyaan. Saya juga emosi. Betul-betul. Aduh. Tahu dosa, tahu agama, tahu sholat. Aduh. Bukan hanya satu ini. Sudah banyak di tempat-tempat pesantren itu. Ya, tidak semua pesantren, tapi banyak sudah. Panas saya, sahabat. Kenapa kamu tega melakukan itu? Apalagi korbanmu itu masih anak-anak. Kamu tidak sadar bahwa itu salah. Jujur saja sekarang, berapa santri yang kau jadikan korban? Ungkap Ganjar. Pelaku yang mengenakan baju tahanan mengaku telah mencabul 15 santriwati yang kini masih berada di Ponpes dan 2 santriwati yang sudah lulus. Masya Allah. Berarti 17 korban. Ada lagi tidak? Jujur saja, tegas Ganjar. Menurut Ganjar, kasus pencabulan ini sangat serius karena terjadi di lingkungan pendidikan. Bukan masalah pendidikan, di pesantren, pondok pesantren. Anak-anak masih di bawah umur. Betul-betul ini saya gitek. Ya Allah. Saya nggak bisa bacakan semua ini, sahabat. Sudah sering di mana itu hari di Bandung, ya kan? Ini di Jawa Timur, ya, di Lampung, di Kalimantan, banyak. Coba sahabat-sahabat tuh jejak digital tuh dibaca itu. Di pesantren, masalahnya itu. Yang tahu tiap hari mengaji a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya apa? Tahu. Ini setan yang menggoda atau dia yang menjadi setan? Bangsa Allah. Ini modusnya saya bacakan ya. Modusnya adalah pernikahan siri, ya. Tidak didampingi saksi sehingga hanya ada pelaku dan korban dalam satu ruangan. Hanya bersalaman lalu mengucapkan ijab kabul. Ia mengaku telah 3 kali dicabuli oleh pelaku yang dilakukan di dalam lingkungan pondok pesantren. Masya Allah. Sementara itu Kades setempat Solikin membenarkan adanya pengasuh pondok pesantren di lingkungannya yang ditangkap polisi. Solikin tidak begitu mengenal pelaku dan hanya bertemu ketika sholat Jumat. Warga setempat tidak ada yang memondokkan anaknya ke pesantren tersebut karena tidak cocok dengan peraturan yang diberlakukan. Santrinya dari luar Wonosegoro semua. Warga sini nggak ada yang mondok di sini. Rata-rata dari luar daerah Batang. Pekalongan kebanyakan, dari Pekalongan, Kajen terangnya. Oke sahabatku, jadi ini berita yang betul-betul menyedihkan. Ketika sosok yang menjadi teladan, yang seharusnya menjadi teladan, menjadi panutan di sebuah pondok pesantren. Yang namanya pondok pesantren itu kan mengaji, beribadah, berdoa, belajar. Ya orang tua pasti senang kan kalau anaknya mondok, mengaji, ya kan. Tetapi pengasuhnya ini, kurang ajar, biadab. Kita semua senang kalau ada anak-anak kita pandai mengaji, ya, anak-anak kita pandai berdoa, pandai membaca Al-Quran. Lantas bagaimana kalau hanya dengan
macam itu salaman kan ya, salaman saja, kemudian dianggap bahwa itu sudah ijab kabul, sah menjadi suami istri, kemudian dicabuli, anak-anak masih di bawah umur. Ini sebenarnya saya tidak tega sahabat memberitakan ini, sudah kemarin-kemarin saya ingin, tapi saya berpikir dulu, kemudian saya baca kok makin hari makin banyak. Pertama itu dari 12, ya kan? Beritanya itu dari 12, kemudian meningkat jadi 17, sekarang menjadi 22 dan mungkin saja masih banyak lagi. Ya, saya ingin mendengar ya, ingin mendengar sahabat-sahabat semua dari organisasi ya Muslim, apalah organisasi-organisasi yang katanya itu ya, cobalah apa yang sekarang mau diomongkan, ya. Apa yang mau diomongkan? Faktanya begini nih. Orang yang tahu agama, ya, sininya itu pada hitam-hitam tuh. Faktanya seperti ini. Jujur saja saya geram sahabat, dan pada saat sekarang juga ini saya mengutuk keras ya terhadap perilaku pengasuh pondok pesantren yang doyan dengan santriwatinya sendiri. Ya, ingat itu ya, para pengasuh pondok pesantren ini. Jangan suka doyan sama santriwatinya. Itu namanya biadab, ya. Saya mengutuk keras, itu namanya biadab. Santriwatinya dimakan juga. Bagaimana sahabat? Menurut pendapat sahabat, saya ingin mendengarkan sahabat menulis di dalam kolom komentar. Bagaimana hukuman terhadap orang-orang semacam ini? Ya, sudah sering terjadi di pondok pesantren. Silakan diketik aja. Pondok pesantren yang pencabulan itu. Pasti muncul semua itu. Saya nggak bangga ya, saya tidak bangga dengan pondok pesantren yang melakukan hal-hal semacam ini. Cabut izinnya lah. Ini biadab ini. Biadab ini sahabat. Jadi saya mengutuk keras dengan perilaku semacam ini. Termasuk para pengasuh pondok pesantren yang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Saya akan mengutuknya. Saya tidak tahan sahabat. Saya emosi. Tapi nggak apa-apa, ini malam saya buat ini ya. Jadi sah-sah saja. Sampai di gubernur Kapolda ini turun ini ke Batang ini. Peristiwa ini di luar dugaan kita semua. Seorang pengasuh pondok pesantren yang tahu dosa malah berbuat dosa. Biadab. Demikian sahabatku. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.